akan bersama-sama membuka Alkitab kita, Injil Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-24. Kita akan baca sampai ayat yang ke-32. Matius pasal yang ke-14 ayat 24 sampai 32. Kita akan baca bersama-sama dengan suara keras. Saya ajak kita semua berdiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, baca sampai tetangga di sebelah saudara dengar. Ya, karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Jadi baca sampai tetangga saudara dengar. Matius 14 ayat 24 sampai 32. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Perahu uwit-uwitnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus menurunkan tangannya, memegang ia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau takut?" Oleh bimbang. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Saya senang untuk berkhotbah dekat dengan Bapak Ibu Saudara. Jadi saya akan turun, ya, saya akan turun ke bawah supaya saya dekat, ya. Saya turun ke bawah supaya saya dekat. Bapak Ibu Saudara, baru saja kita dengar, ya, saya juga baca berita tentang keputusan dari Gubernur Papua Barat, ya, untuk Papua Barat lockdown selama 2 minggu, ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kenapa? Karena memang Indonesia sedang mengalami badai COVID-19, ya, dengan adanya varian baru, varian Delta, Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga orang menjadi lebih takut karena ini lebih ganas, ya, lebih cepat. Dalam penelitian para ahli kesehatan itu lebih cepat 60%, bayangkan. Jadi dulu penularannya agak lambat, tetapi sekarang menjadi cepat, ya, sekitar 60%. Dan di Jawa itu sudah dilakukan, ya, kalau tidak salah itu PPKM, ya, saya lupa kepanjangannya, tetapi intinya semacam lockdown dan kegiatan-kegiatan dilarang karena dunia sedang mengalami ini di seluruh dunia, Bapak Ibu Saudara. Ketakutan yang luar biasa, ya, sama seperti beberapa waktu yang lalu di India terjadi apa yang disebut dengan tsunami corona, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, waktu saya berpikir tentang kebenaran firman Allah dan waktu pagi malam kita saya khotbah, Tuhan menaruh firman ini, ya. Kita, Bapak Ibu Saudara, seperti ada di dalam badai yang menakutkan. Murid-murid dan Yesus, khusus murid-murid, ada di perahu tapi sedang terjadi badai. Dan murid-murid tahu bahwa kalau di Galilea itu, Bapak Ibu Saudara, menurut penelitian, karena danau Galilea itu dapat dikatakan di dekat di pinggiran itu ada semacam lembah, ya, lembah, dan itu kalau terjadi angin badai, kalau perahu ada di tengah laut itu pasti tenggelam. Jadi kalau murid-murid yang adalah nelayan seperti Petrus dan teman-teman di danau Galilea, kalau ada badai maka
tenggelam. Dan secara hukum alam, Bapak Ibu Saudara, kalau manusia tenggelam pasti ke bawah. Tidak pernah ada manusia yang tenggelam terus ke atas, ya. Karena itu hukum alam, ya. Hukum alam seperti itu, ya. Tetapi Alkitab dengan jelas menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dapat dikatakan mereka akan melihat hal-hal yang luar biasa. Amin. Dalam badai atau tsunami corona pun kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang Dia pernah meninggalkan kita. Amin. Nah, hari ini saya ingin berkhotbah dengan judul menjadi pribadi yang melawan hukum alam. Ya, ada hukum alam. Ya, hukum alam itu Bapak Ibu Saudara seperti apa? Ya, menurut kamus hukum alam itu Bapak Ibu Saudara, kalau saya lihat di kamus, ya, hukum alam itu adalah hukum yang digambarkan berlaku abadi sebagai hukum yang norma-normanya berasal dari Tuhan yang Maha Adil. Nah, hukum alam itu seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Hukum alam itu seperti matahari terbit di timur, ya. Apapun terjadi, mau terjadi gempa, goncangan apapun, matahari tidak akan pindah, ya. Ya, dia terbitnya di timur dan dia berputar mengelilingi bumi, dan itu sudah hukumnya. Bapak Ibu Saudara, matahari tidak bisa berhenti, dia akan jalan, ya, berputar. Tetapi Alkitab mengatakan, Bapak Ibu Saudara, kalau orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mereka dapat dalam pengertian menghentikan apa yang disebut dengan hukum alam. Coba saudara kita lihat di dalam kitab Yosua, ya, kitab Yosua pasal yang ke-10 ayat 12. Yosua 10 ayat 12. Kita akan lihat di situ luar biasa Yosua, Bapak Ibu Saudara. Yosua pasal 10 ayat 12. Yosua dengan iman yang besar dapat mengubah dalam pengertian hukum alam untuk sementara waktu. Ya, Yosua 10 ayat 12 saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Yosua 10 ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhenti di atas Gibeon dan engkau pulang di atas lembah Ayaron. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam, kira-kira sehari penuh. Luar biasa. Karena iman kepada Tuhan, saya dan saudara dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Bahkan kita dapat, yang tadi saya bilang, jadi pribadi yang melawan hukum alam. Ya, ini bukan berarti saudara coba-coba, tidak. Sudah pasti yang pertama kita harus dekat dengan Tuhan. Amin. Kemudian kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan. Ya, janji Tuhan yang orang Israel akan menang dari orang Amori. Ya, mereka akan menang dari orang Kanaan. Dan Yosua percaya kepada firman Allah dan dia yakin bahwa kalau dia berkata dengan iman maka itu akan terjadi. Amin. Sehingga dia yakin sekali, dia hentikan. Nah, ada orang-orang yang menganggap bahwa kisah ini dongeng, ya. Masa ada manusia bisa, ya? Masa ada manusia bisa menghentikan matahari dan bulan, ya? Manusia tidak bisa. Tapi kalau kita percaya kepada Allah dan di dalam pimpinan Allah, kita dapat tanda kutip yang saya katakan bahwa melawan hukum alam. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi kita baca dari awal tentang Petrus. Nah, Petrus ini adalah seorang murid yang sebenarnya banyak di antara kita lebih baik dari Petrus, bukan? Karena apa? Kita tidak
karena menyangkal Yesus. Petrus menyangkal Yesus, ya. Tapi yang luar biasa, Petrus ini adalah seorang murid yang mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Amin. Amin. Karena dia begitu percaya kepada Tuhan, sehingga dia berani melawan hukum alam, yaitu berjalan di atas air. Kalau Tuhan Yesus jalan di atas air, itu wajar. Amin. Kalau Yesus jalan di atas air, biasa, karena dia Tuhan. Tapi Petrus jalan di atas air. Tetapi ini penting, Bapak Ibu Saudara, supaya kita belajar. Dan saya tidak suruh saudara jalan di atas air. Saya pernah membaca di Korea, ada anak-anak Tuhan beberapa puluh tahun yang lalu. Mereka sedang ingin pergi di satu persekutuan, dan mereka harus melewati satu sungai yang besar. Dan waktu mereka sampai di sana, mereka lihat bahwa sungai itu begitu meluap dan itu sangat berbahaya. Nah, mereka nekat untuk menyeberang tanpa meyakini atau tanpa perintah Tuhan. Ini berbahaya. Jadi saya tidak suruh saudara sebentar pergi ke pantai kemudian mau jalan di atas saya. Ya, apalagi saudara tidak tahu berenang, itu saudara gaya batu. Ya. Tenggelam dan mati, itu bukan salah Tuhan, itu karena kita bodoh, ya. Tapi kalau kita ada dalam situasi tertentu, tetapi kita diperintahkan oleh Tuhan, kita melangkah, kita akan lihat mujizat Tuhan. Amin. Di tengah badai COVID seperti ini, Tuhan mau supaya saya dan saudara belajar untuk percaya kepada Dia, belajar untuk bergantung kepada Dia. Justru seperti ini, situasi seperti ini akan kelihatan antara orang yang beriman dengan tidak beriman. Orang beriman akan bisa lebih lagi melihat hal-hal yang luar biasa, akan lihat lebih lagi mujizat-mujizat, pertolongan Tuhan, hal-hal yang luar biasa. Kenapa? Supaya saya dan saudara menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Tapi kita melihat kepada Tuhan, karena Tuhan akan melakukan itu. Tuhan akan membuat kita untuk, saya akan mengatakan melawan hukum Allah. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, saudara harus betul-betul dekat dengan Tuhan dan mendapatkan perintah Tuhan. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar, Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana kita dapat melawan hukum Allah? Yang pertama, menjadi pribadi yang melawan hukum Allah apabila kita memiliki iman yang radikal. Ya. Amin. Saya dan saudara bisa mengalami hal-hal yang luar biasa, bukan untuk coba-coba. Tapi saya sedang berbicara tentang iman. Dan ini bukan sekedar iman. Karena menurut Peter Wagner, seorang penulis berkhotbah terkenal, itu ada 3 jenis iman. Ya, ada 3 jenis iman. Yang pertama, iman yang menyelamatkan. Percaya Yesus selamat, itu iman. Amin. Jadi itu iman yang menyelamatkan. Nah, banyak orang Kristen punya iman ini karena mereka jadi Kristen, percaya Yesus pasti selamat, itu iman. Tapi ada yang kedua yang disebut dengan iman untuk mengalami mujizat. Nah, ini iman kedua. Jadi ada banyak orang Kristen juga percaya bahwa mereka dapat mengalami mujizat. Bagus. Tapi ada iman yang ketiga adalah iman untuk melakukan mujizat-mujizat besar. Amin. Nah, saya dan saudara tidak boleh berhenti di iman yang menyelamatkan. Puji Tuhan saudara sudah selamat. Tapi dunia makin hari makin susah. Kalau saudara hanya percaya Yesus menyelamatkan, puji Tuhan, tetapi saudara akan terus mengalami kesulitan dalam hidup ini. Tuhan mau supaya kita punya iman yang ketiga, yaitu iman untuk melakukan mujizat-mujizat, iman untuk melakukan hal-hal besar, iman untuk melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Ya. Tuhan sedang mau menunjukkan kebesarannya, kemuliaannya kepada kita yang percaya kepada Dia. Kenapa Bapak Ibu Saudara penting iman seperti ini? Karena memang Bapak Ibu Saudara, dunia yang saya dan saudara ini kan hidup makin sulit, ya, makin menakutkan, ya. Nah, kalau kita baca Alkitab, Yesus
Ibu saudara-saudara, di dalam Lukas 18, mari kita buka. Lukas 18 ayat yang ke-8, Lukas 18 ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat yang ke-8. Kalau saudara sudah dapat katakan dahsyat. Lukas 18 ayat 8 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Karena dalam situasi seperti begini, Bapak Ibu Saudara, orang bisa kehilangan iman. Ya, orang bisa ikut Tuhan juga begini, ya, ikut Tuhan juga banyak kesulitan, ikut Tuhan juga banyak pergumulan. Itu apa itu Tuhan? Ya, karena dunia, Alkitab mengatakan bahwa dunia bertambah jahat. Nah, tapi saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, kita akan lihat hal-hal yang besar. Dan Yesus sebenarnya kalau kita baca Alkitab dengan baik, waktu Yesus ada di bumi, Yesus sangat kagum dengan orang beriman. Yesus tidak kagum dengan orang yang melakukan hukum Taurat. Yesus tidak kagum dengan orang yang mengikuti dia. Alkitab mengatakan waktu Yesus berjalan, ada orang-orang berbondong-bondong berdesak-desakan mengikuti dia. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang mengalami mujizat. Cuma ada seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Dia tertati-tati, ada penghotbah yang mengatakan dia merangkak di tanah Palestina yang berbatu-batu. Dia sudah kehabisan segala sesuatu, bahkan dia juga kehabisan tenaga karena dia pendarahan 12 tahun. Dia merangkak, dia datang kepada Yesus dengan iman, dengan penuh keyakinan bahwa dia pasti mengalami mujizat, dan dia mencapai jubah Yesus. Dia berkata, asal aku capai jubahnya, aku akan sembuh, dan mujizat terjadi. Yesus kaget karena ada iman yang radikal semacam itu. Ya, ada iman yang luar biasa seperti itu. Ya, Tuhan mau dalam situasi badai COVID ini, ya, mungkin tempat beras saudara secara hukum alam sudah habis, ya habis, ya, betul tak? Ya. Tapi apakah Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat? Tempat beras mendadak berisi beras. Amin. Banyak yang tidak percaya. Sudah tidak amin. Amin. Tuhan bisa. Ya. Atau beras tinggal 1 kilo dan tidak habis-habis. Itu terjadi kepada janda di Capai. Dia hanya punya tepung segenggam dan minyak sedikit dalam mulut. Tapi Elia berkata, demikianlah firman Tuhan, tepung dalam tempayan itu tidak pernah habis dan minyak dalam mulut itu tidak pernah habis, sampai Tuhan mendatangkan hujan di atas bumi. Dan itu terjadi 2 tahun 6 bulan. Mereka tiap hari alami mujizat. Mereka tiap hari mengalami mujizat. Mereka tiap hari melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat karena mereka memiliki iman yang besar. Amin. Dan Tuhan tahu supaya saya dan saudara memiliki iman yang besar, supaya kita alami mujizat. Apakah itu saudara berkumpul secara ekonomi, percaya bahwa Tuhan dapat menyediakan. Amin. Dia Yehova Jireh, Allah yang menyediakan dari tidak ada menjadi ada. Dia dapat melakukan mujizat. Saudara perlu apa hari ini? Secara hukum mungkin saudara di PHK tidak punya penghasilan. Apakah Tuhan bisa lakukan mujizat? Bisa. Amin. Amin. Tuhan bisa melakukan mujizat. Tuhan memelihara Elia di tepi sungai Kerit dengan apa? Dengan burung gagak. Betul? Burung gagak itu adalah burung, kalau orang sini bilang apa? Gagak juga. Kalau kita orang timur bilang kak, karena memang suaranya kak. Itu termasuk burung buas sebenarnya. Buas dalam pengertian
dia burung pemakan bangkai. Kalau saudara jemur ikan, jemur daging, ya, itu dia akan curi, ya. Dan dia bukan burung yang baik hati. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan pelihara Elia 1 tahun di tepi sungai Kerit dengan burung gagak. Ya, burung gagak. Ingat ini, bukan burung merpati. Kenapa Tuhan tidak pakai burung merpati? Padahal burung merpati kan burung paling baik, kan? Bahkan ada yang bilang burung merpati datang dari surga karena saking baiknya. Tapi kenapa Tuhan pakai burung gagak? Tuhan ingin membuktikan Dia dapat memelihara engkau dengan cara-cara yang luar biasa, yang tidak masuk akal, yang melawan hukum. Apakah waktu itu banyak kesulitan juga buat burung gagak? Saya percaya banyak kesulitan. Manusia saja susah, apalagi burung gagak. Tapi kenapa ada burung gagak baik? Karena Tuhan yang setel dia. Elia hanya beriman bahwa tiap pagi dan petang ada burung gagak antara roti dan daging. Ya. Pertanyaannya, burung gagak dapat roti dan daging dari mana? Kalau baca Alkitab mesti sedikit-sedikit analisa, tanya, kritis, ya, tidak salah. Yang penting jangan mempertanyakan Tuhan. Tapi analisa, dia dapat dari mana? Ya, ini burung gagak ini dapat dari mana? Tiap pagi antara roti dan daging. Hah? Dapat dari mana Bapak Ibu saudara? Saya menafsirkan dia dapat dari istana. Ya, istana Ahab. Ahab ini kan musuhnya Elia, betul tak? Dia mau membunuh Elia. Elia juga lari karena dia takut dengan Ahab dan istrinya Isabel. Ya, dan Bapak Ibu saudara, itu yang Mazmur mengatakan bahwa Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Amin. Kalau saudara beriman, Tuhan bisa pakai musuhmu untuk memberkati. Ya. Amin. Dia bisa pakai orang yang tidak suka dengan engkau, karena Tuhan bisa mengubah manusia, otak manusia. Manusia saya Tuhan bisa ubah, apalagi burung gagak. Amin. Dia pakai, jadi luar biasa. Ya. Saudara takut apa? Yang perlu hanya beriman. Ya. Imani. Oh, Tuhan pasti berkati saya. Amin. Pasti Tuhan kirim burung gagak. Saya pernah baca satu cerita di Cina, ada anak Tuhan yang ditangkap, dianiaya beberapa hari, kemudian dikurung di satu rumah yang khusus untuk penganiayaan. Cuman ada satu pintu besi, tidak ada jendela, tidak ada lubang apapun. Dan anak Tuhan, hamba Tuhan ini diikat, ya, dirantai di dalam itu, di dalam ruangan itu, tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia sudah lapar. Tapi dia laparnya ini lapar mewah. Kenapa saya bilang lapar mewah? Karena waktu dia sedang lapar, dia bilang begini, Tuhan, saya pengen makan apel. Kan apel kan tergolong buah mahal, kan? Dia tidak minta pisang. Sekalipun Tuhan bisa kirim pisang, saya pernah baca kisah lain Tuhan kirim pisang. Tapi ini dia pengen makan apel, ya. Dan tidak ada jalan, semua tertutup, tidak ada lubang. Dan dia berdoa, Tuhan saya pengen makan apel. Tuhan berkati saya tidak tahu Tuhan pakai cara apa. Tapi Tuhan kirim saya apel. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Mendadak di depan dia, itu lantainya ada yang seperti gali dari bawah. Ada yang gali dari bawah. Dan mendadak muncul saudara, tikus sedang gali lubang itu, ya, dia gali lubang dan mendadak seperti tikus ini mundur beberapa saat dan tikus ini dorong sesuatu, ternyata dia dorong apel. Mari kita mulai angkat pada itu. Saudara pernah ketemu tikus baik? Ya? Nah, saya belum. Saya suka bunuh tikus di rumah saya. Ya, karena saya paling tidak suka ada tikus, karena dia binatang kotor dan membawa penyakit. Jadi saya paling benci, dan saya belum ketemu tikus baik. Sekalipun di film-film animasi ada banyak tikus baik, tidak apa-apa. Tapi fakta hidup tidak. Tapi tikus bisa bawa apel.
bisa lakukan itu, Tuhan bisa pakai apa saja. Amin. Amin. Yang penting saudara beriman. Dalam situasi dunia di akhir zaman ini, makin hari iman harus ditambahkan, iman harus dikuatkan, iman harus ditambahkan. Mulai melakukan tindakan-tindakan iman. Nah, saya tidak mengajak saudara beriman dan tidak melakukan apa-apa. Ada bagian yang saudara harus lakukan. Seperti Tuhan memelihara Elia di tepi sungai Keri, dia harus pergi di tepi sungai Keri. Kalau dia pindah, ada sungai apa di sini? Hah? Hah? Ada sungai besar di sini? Ada sungai? Hah? Ah, saudara Tuhan suruh sungai Keri, saudara pergi di sungai Remo, saudara tidak akan dapat apa-apa. Burung gagak tidak ke sana, karena burung gagak hanya jalan menurut arahan Tuhan. Amin. Nah, ada banyak burung gagak yang Tuhan bisa kirim. Amin. Tuhan berkati. Ada banyak tikus baik yang Tuhan akan kirim. Tidak ada yang mustahil. Seringkali kita ini katanya beriman, Tuhan kita dahsyat, menyanyi Tuhan kita dahsyat. Tapi seringkali ada hal-hal yang kita katanya beriman, tapi kata-katanya tidak beriman. Contohnya, maaf, ada hamba-hamba Tuhan juga berani berkata, saudara boleh beriman kepada Tuhan, tapi saudara jangan iman yang salah-salah. Contohnya, saudara jangan beriman Tuhan limpah uang dari langit. Dulu juga saya bicara begitu. Ya. Saya mau tanya, bisa tidak Tuhan limpah uang dari langit? Hah? Hah? Bisa. Kalau saudara baca kitab Yosua selanjutnya, Tuhan lempar batu dari langit. Ya, Tuhan lempar batu. Artinya batu yang berat saja bisa buang lagi. Dan apakah pernah ada? Pernah di Jakarta ada anak Tuhan yang membutuhkan uang. Dan itu situasinya begitu berbahaya bagi dia dan dia harus bayar. Kalau tidak dia hidupnya akan hancur. Dia berdoa, bergumul, menangis. Dan mendadak plafonnya berbunyi dan jatuh satu bungkusan di depan dia. Dan di depan dia ada uang 1 kantong plastik untuk menyelesaikan masalah. Tapi seringkali kan kita, ya Tuhan itu berkuasa, cuman mana mungkin Tuhan mau kirim begitu. Nah, kalau saudara tidak beriman, bagaimana Tuhan mau melakukan itu? Saudara membatasi Tuhan. Amin. Dalam situasi seperti ini kita harus beriman bahwa Tuhan bisa pakai apa saja. Mau semua orang tidak percaya, silakan. Saya percaya. Katakan begitu, ya. Saya percaya, saya lihat mukjizat. Saya lakukan bagian saya. Berdoa, membaca firman, mengimani firman. Dan saya akan melihat mukjizat terjadi. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang mengasihi kita. Paulus berkata, kalau anaknya sendiri dia berikan bagi kita, apakah lagi yang kita perlukan? Ya, anaknya dia kasih buat saya dan saudara. Cuma uang, cuma hal-hal yang saudara perlukan, kebahagiaan, berkah, suami yang pulang. Suami sudah seperti Bang Toib, 2 kali lebaran tidak pernah pulang. Beriman dia pulang. Amin. Tidak ada yang mustahil. Apapun masalah hidupnya, yang penting miliki iman yang radikal. Mungkin semua orang tidak percaya lagi, tapi saudara tetap percaya. Ya. Kata Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah mengecewakan, Engkau tidak pernah mempermalukan, karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang melakukan hal yang luar biasa. Oh, dia dahsyat, luar biasa. Dia Allah yang ajaib. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, menjadi pribadi yang melawan hukum alam apabila kita berjalan di atas firman. Ya, ini penting, saudara. Karena seringkali orang membaca kisah ini, ya, bahkan lembaga Alkitab Indonesia menuliskan Petrus berjalan di atas air. Ya, yang benar itu Petrus berjalan di atas firman. Nah, saya tidak aneh, memang dia jalan di atas air, tapi dia berjalan di atas air karena firman Tuhan. Ingat ini,
jalan di atas air karena firman Tuhan. Waktu Yesus datang, Alkitab mengatakan mereka ketakutan dan mereka menganggap Yesus itu hantu. Ya, saking ketakutannya karena ada badai yang besar, ada orang muncul jalan di atas air. Ada orang yang bilang, ada hamba Tuhan yang bilang, kalau saudara perhatikan, Tuhan kalau dibalik hantu, ya, kata Tuhan kan Tuhan, hantu dibalik, ya. Nah, badai COVID ini, saudara bisa melihat Tuhan atau hantu, ya. Kalau saudara ketakutan, saudara tidak memiliki iman, saudara tidak ada firman Tuhan, maka yang saudara lihat adalah hantu, sesuatu yang menakutkan, betul tidak? Akhirnya tidak mau keluar rumah. Ya, saya tidak menganjurkan saudara jalan sembarang, bergaul sembarang, tidak pakai masker. Saudara harus lakukan, ya, apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya, saudara harus melakukan prokes untuk kehidupan saudara, karena itu juga hikmah dari para ahli untuk kita sehat. Tetapi saya mau katakan, kalau bisa kalau saudara harus lakukan, saudara harus lakukan. Ya, saya di Manado, Bapak Ibu saudara-saudara, saya tidak mau lagi terlalu jalan-jalan karena saya sudah tua. Saya sudah 53 tahun, ya. Ya, tapi masih kelihatan 18 tahun. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya antar istri ke belanja ke mall. Saya kadang-kadang masuk mall juga, bukan berarti tidak. Tetapi kalau saya tidak perlu, saya tidak mau. Ya, cuma antar, saya tunggu di mobil, mereka yang berjalan belanja, ya. Nah, karena saya jaga. Tapi kalau saya mau, saya perlu, saya masuk. Saya pakai masker, saya cuci tangan. Dan memang itu aturan, karena di mall juga begitu. Tapi intinya saudara-saudara adalah kita saat ini, saya dan saudara harus hidup seperti yang Yesus katakan. Apa yang Yesus katakan? Yesus berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman. Ini penting. Selama ini kita hidup kan cuma dari roti. Firman biar pendeta mau khotbah ulang-ulang sampai bergabung juga. Kita begitu sudah hidup itu. Tapi ini waktunya untuk hidup berdasarkan firman, di atas firman, berjalan dengan firman. Setiap hari baca Alkitab, karena firman adalah kekuatan kita. Amin. Kalau kita baca Alkitab Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya firman itu adalah Yesus sendiri. Kalau saudara berjalan di atas Yesus dalam pengertian seperti itu, berjalan bersama Yesus, percaya bahwa Tuhan akan lindungi saudara, percaya bahwa saudara akan mengalami mujizat Tuhan, percaya bahwa engkau akan lihat hal-hal yang luar biasa. Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Ya, nah ini suatu tindakan iman. Dia sedang melawan hukum Allah. Petrus adalah nelayan. Dia tahu Danau Galilea karena dia nelayan di Galilea. Dia sudah dari kecil di pantai Danau Galilea. Dia sudah tahu ada banyak orang mati di danau itu kalau ada badai. Tetapi karena dia lihat Tuhan jalan di atas air, dia beriman kepada Tuhan yang berjalan di atas air, dan dia percaya dia pun dapat berjalan di atas air. Tapi dia perlu bertanya dulu, Tuhan, apakah itu engkau? Suruhlah aku datang kepadamu. Ya, ini penting. Kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus belajar untuk hidup dari firman sekarang. Ya, kalaupun engkau malas baca Alkitab selama ini waktunya. Ya, tahukah saudara bahwa dengan adanya virus corona, Tuhan sedang mengajak kita, orang Kristen, untuk betul-betul menjadi orang Kristen yang mencintai firman. Ya, tidak sekedar jadi jemaat
yang cuma pegang Alkitab pada hari Minggu, Senin sampai Sabtu Alkitab Ba'abu. Ya, kalau seluruh orang Kristen di dunia ini ada 2 miliar lebih, Bapak Ibu. Kalau semua orang Kristen angkat Alkitab dalam menit yang sama, dan kalau mereka mengebaskan Alkitab mereka, terjadi badai debu. Kenapa? Karena 1 minggu tidak pernah angkat, jadi abu sudah banyak. Waktu angkat dan kebaskan bersama-sama badai debu, 2 miliar lebih orang Kristen. Kan tidak pernah angkat. Nah, Tuhan izinkan supaya kita punya banyak waktu di rumah. Jangan habiskan dengan film Korea dan telenovela. Film Korea dan telenovela tidak bisa menolong. Yang bisa menolong kita adalah firman Allah. Nah, saya tidak melarang saudara nonton film. Istri saya nonton film Korea, anak-anak saya suka film Korea. Tidak apa-apa, hiburan, banyak waktu. Tapi ambil waktu lebih banyak untuk baca Alkitab. Amin. Untuk baca firman Tuhan. Ya, saya dari sekolah teologi, saya komitmen. Ini kesaksian ya, bukan untuk menyombongkan, tidak. Tapi makin sadar. Dari sekolah teologi, saya baca Alkitab 1 hari itu 3 pasal. Saya komitmen. Karena kalau saudara baca 3 pasal, 1 tahun saudara akan menyelesaikan dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, selama saya di sekolah teologi, saya sekitar 3 kali baca Alkitab. Karena saya tiap hari itu saya baca 3 pasal. Kemudian baca banyak buku, dan ada orang yang mengatakan, saudara, setelah virus corona, orang mengatakan bahwa kalau saudara baca Alkitab 1 hari 1 jam, 1 hari 1 jam, mau pagi 5 setengah jam, malam setengah jam, dalam waktu 71 hari saudara akan selesaikan Kejadian sampai Wahyu. 71 hari, artinya 2 bulan lebih sudah selesai baca Alkitab. Ya, tidak lama saudara. Ya, mungkin kalau berkata Pak Pendeta, baca juga orang lupa. Tapi ya, Alkitab mengatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa satu-satunya senjata kita itu adalah pedang roh. Pedang roh yaitu firman Allah. Tidak ada senjata lain. Ya, tidak ada pistol roh. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada senapan roh, hanya ada pedang roh, yaitu firman Allah. Itu satu-satunya senjata kita dalam peperangan rohani. Senjata kita satu-satunya pedang roh. Nah, Tuhan mau supaya kita dalam situasi ini kembali. Saya sudah mau 3 kali baca ya sejak corona, dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Dan saya hitung betul sekitar 7 ya, lewat 71, 72, 73 tidak apa-apa. Tapi saya komitmen 1 hari 1 jam. Kenapa? Mungkin saya bilang, Pak Pendeta, nanti kalau saya pensiun baru saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu waktu sisa hidup saya. Saya benar sudah ngomong kosong. Kalau engkau tidak mulai berdisiplin dan sekarang, jadi mulai baca Alkitab. Kenapa? Supaya iman kita kuat. Karena ini senjata kita satu-satunya melawan dunia, melawan badai, ya. Dan saudara, iblis hanya kalah kalau saudara betul-betul tahu firman Tuhan. Amin. Karena iblis juga tahu firman Tuhan. Waktu dia cobai Hawa, dia pakai firman Tuhan, tapi dia putar sedikit. Dia coba Yesus, dia pakai firman Tuhan. Tapi Yesus lawan juga dengan firman Tuhan. Dan Yesus menang. Kalau saudara mau menang dari badai COVID, badai masalah ekonomi, badai masalah rumah tangga, badai masalah kehidupan, hanya ada satu cara, yaitu berjalan di atas firman. Setiap hari berjalan di atas firman. Berjalan di atas firman. Karena engkau akan lihat mujizat Tuhan. Engkau akan lihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Karena Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang dahsyat. Kita bisa melawan hukum Allah kalau kita berjalan berdasarkan firman. Ya, waktu Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus dan Petrus ya diminta pajak oleh penjaga bait Allah. Alkitab mengatakan bahwa Yesus menyuruh Petrus,
Ngana pi pancing di Danau Galilea. Dan ikan pertama yang engkau pancing, engkau akan menemukan 4 dirham. Bayar untuk aku dan untuk engkau. Ya, karena pajaknya setiap orang 2 dirham. Nah, menurut saudara, yang lebih tahu Danau Galilea itu Yesus atau Petrus? Petrus. Yesus itu di Nazaret. Nazaret itu desa yang jauh dari pantai. Jauh sekali dari pantai. Petrus itu tiap hari bermain di Danau Galilea. Di Danau Galilea dia sudah biasa. Dan dia belum pernah pancing ikan dapat di dalam mulut ikan ada uang. Dia kan bisa protes, Tuhan Yesus, Tuhan jangan main-main kah? Kita ini lumayan umur ini. Kita belum pernah itu pancing ikan kok ada uang di mulut ikan. Tuhan ini jangan main-main, kita lebih tahu lah Tuhan. Tuhan tidak pernah mengalir apa. Kita ini pengalaman. Tapi Alkitab mengatakan Petrus pergi dan memancing. Dan dia ikan pertama, dia dapat 4 dirham. Ya. Tuhan bisa pakai ikan, ya. Atau ada di sini jemaat atau bapak gembala yang pernah pancing di mulut ikan ada tadi adanya? Tidak. Tapi kalau Tuhan yang suruh, dia ada. Mungkin sudah dari Pak Pendeta, tapi dia ambil uang dari mana? Itu bukan urusan. Jangan sibuk mengurus Tuhan. Urus imanmu, urus telinga rohanimu, supaya dengar firman. Amin. Baik kemuliaan kepada Tuhan. Urus hidupmu untuk benar di hadapan Tuhan, tulus di hadapan Tuhan, dan biarkan urusan Tuhan mau isi uang di mulut anjing kah, mulut babi kah, mulut koswari kah, ya, mulut kakak tua kah, ya kan? Mulut ular sekalipun dia bisa isi uang. Amin. Dia berkuasa untuk melakukan. Tugas kita beriman kepada janji. Amin. Amin. Jadi di masa COVID ini mesti lebih banyak telinga rohani kita dilatih untuk dengar firman. Tiap pagi berdoa, bangun, jangan dulu cari sendal untuk pergi ke pasar. Berdoa, ambil waktu beberapa waktu berdoa, Tuhan berkati aku hari ini, berbicaralah kepadaku lewat firman. Saya tiap pagi, kalau saudara berteman dengan saya di Facebook, tiap pagi saya taruh firman dan pujian yang Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu tiap pagi. Ya, kalau saudara mau berteman, silakan, nama saya Franz John Mesa. Ya, dan puji Tuhan. Kalau saudara juga mau dengar khotbah-khotbah saya yang lain, saya juga punya channel YouTube. Karena sekarang ini tidak bisa pelayanan terlalu bebas, jadi bikin khotbah, taruh di YouTube. Saudara tinggal ketik di YouTube saja Franz John JOHN, ya, Mesa 2SKH, ya. Saudara akan temukan khotbah saya. Nah, jadi saya melihat bahwa ini waktunya untuk orang Kristen menggunakan media sosial untuk jadi berkat. Jangan taruh kejengkelanmu dengan anjing. Bangun pagi jengkel dengan anjing, mas status di Facebook. Ya, mau keluar hujan, mas status jengkel di Facebook. Saudara harus jadi berkat. Amin. Masalah pribadi, masalah rumah tangga, jangan hambur di Facebook, karena seluruh dunia baca status saudara. Yang saudara harus hapus, dan itu harusnya dilakukan oleh anak Tuhan. Ini waktunya gunakan media untuk orang yang tidak percaya dengan firman Tuhan. Amen. Ya, saya jadi YouTuber, ya, belum sukses, memang sudah monet, tapi belum sukses, sudah ada iklannya. Ya, itu saya jadi YouTube, beberapa orang Muslim pun melihat video saya. Ya, karena memang itu kerjasama di dalam YouTube. Ya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, ya, mereka mau percaya atau tidak, tapi mereka sudah dengar. Tugas kita, ya, sampaikan firman, ya, sampaikan firman, jangan bikin status aneh-aneh. Kesaksianmu sebagai orang percaya hilang, dan Tuhan kecewa dengan Tuhan.
taruh firman, taruh kata-kata dorongan, kata-kata kesaksian. Boleh sekali satu kali lucu. Saya itu orang yang suka lucu, ya. Tapi taruh firman. Kenapa? Karena firman itu menjadi kekuatan kita. Ini waktunya. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman. Bahkan kalau saudara tidak punya roti, tapi saudara punya firman, saudara akan lihat mujizat itu. Elia tidak punya roti dan daging di tepi sungai Kerit. Dia hanya punya firman. Pergi dan tiap pagi dan tiap sore Tuhan firman. Kalau engkau punya firman, engkau peka dengan firman setiap hari, engkau akan lihat mujizat itu. Jalan dengan firman. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan badai topan yang mengerikan ini, jalan dengan firman. Karena firman tidak pernah gagal. Amin. Firman bisa menciptakan segala sesuatu. Kalau saudara kita belajar Alkitab, Allah menciptakan segala sesuatu itu dari firman. Tapi dikatakan dia menciptakan dari tidak ada, dalam bahasa aslinya ex nihilo. Dari tidak ada menjadi ada. Ya. Dia bisa ciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kenapa kita jadi ragu? Tidak ada yang mustahil bagi dia. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Dia ada dengan kita di tengah-tengah badai. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Jangan seperti Petrus. Kadang-kadang lihat Tuhan, kadang-kadang lihat ombak. Itu yang bikin Petrus tenggelam. Kesalahan Petrus adalah karena dia tidak terus memandang kepada Yesus. Kalau dia terus memandang, dia mau badai. Karena ada Tuhan pun bukan arti tidak ada badai. Ya, ada ungkapan yang baik mengatakan begini, saudara. Ya. Tuhan tidak selalu menemukan badai dalam kehidupan kita, tetapi Dia akan membuat kita tenang di dalam badai. Saudara hanya bisa tenang di dalam badai kalau sekarang punya firman Tuhan. Ya. Engkau yakin, engkau akan melihat hal yang luar biasa, mujizat Tuhan, berkat-berkat yang luar biasa. Saya percaya di tengah-tengah COVID ini Tuhan dapat memberkati kita. Asal kita lihat semua hal dengan iman. Dan kita melangkah dengan iman, kita melakukan hal-hal yang luar biasa dengan iman. Percaya di ujung jalan kita akan lihat mujizat Tuhan yang besar, hal-hal yang luar biasa. Ada seorang bernama Josh Muller. Dia disebut sebagai bapak orang beriman abad 19. Dia hidup di Inggris. Dia adalah orang yang percaya bahwa setiap firman itu pasti terjadi. Setiap firman yang diucapkan oleh Allah itu pasti terjadi, ya. Dan Bapak Ibu saudara, sebenarnya saya tidak siap, tapi Tuhan coba. Saya siap cerita yang lain dari Josh Muller, tapi Tuhan bawa saya ke sini. Ya, dia mendirikan panti asuhan dengan ribuan anak yang dia pelihara. Dia harus kasih makan, kasih minum, persiapkan tempat tinggal dan juga biaya sekolah. Pada waktu perang dunia pertama, dia harus kasih makan ribuan. Dia hanya hidup dari firman. Tiap pagi dia baca buku Alkitab, dia tutup mata dan dia tunduk. Dan dia percaya bahwa itu yang Tuhan bicara. Nah, saudara juga jangan hanya sekedar meniru, ya. Tapi dia percaya seperti itu. Orang-orang Kristen Armenia melakukan itu. Jadi berdoa banyak, kemudian buku Alkitab, tutup mata, tunduk. Dan anggap itu Tuhan bicara. Dan dia sudah alami mujizat. Nah, satu waktu pagi malam itu penjaga maksud panti asuhan, juru masak di panti asuhan datang kepada dia dan berkata, Pak Josh Muller, semua di dapur telah habis, tidak ada bahan makanan sedikit pun. Pagi ini kita tidak tahu akan makan apa, sarapan apa. Ya, karena mereka orang boleh makan roti kan. Kalau kita tinggal di belakang untuk kamu kasih, ini boleh. Ya. Jadi orang perlu roti. Nah ini ribuan anak Bapak Ibu saudara. Jadi Josh Muller pagi-pagi dia bangun, dia berdoa, berdoa sungguh-sungguh. Dia buka Alkitab. Maaf saya lupa dengan tempat, tapi di Mazmur kalau salah 50 ayat 11. Ya 50 atau 51. Dia tunjuk ayat itu. Ya. Dan dia buka mata. Jadi sambil tutup mata dia tunjuk. Dan waktu dia buka mata, ayat itu berbunyi bahwa Tuhanlah yang punya binatang-binatang di gunung dan hewan-hewan di bukit. Ayat itu bunyi begitu. Nah itu kan ayat umum kan. Ya, memang Tuhan punya segala sesuatu. Dia gunung Tuhan punya apa saja. Tuhan
mau sarapan. Tuhan kirim roti. Nah, ini bukan roti 1-2 potong. Ratusan ribuan anak. Ya, dan saudara tahu apa yang terjadi? Pagi itu dia tidak stres, dia bangun sukacita. Setelah itu dia suruh pengurus dapurnya susun piring semua, makan, bikin minuman, siap. Tidak ada roti, siap saja. Ya, dan mereka disuruh masuk untuk duduk seperti biasa. Mendadak saudara-saudara ada pintu panti asuhan diketuk. Tok tok tok. Waktu dibuka, Bapak Ibu saudara-saudara, berdiri seorang koboi. Ya, koboi itu peternak sapi. Biasanya dari pedalaman dengan pakaian koboi. Dan dia, maaf, ya, saya salah. Ceritanya orang ketuk pintu, ya, dan waktu dia ketuk pintu dibuka, dia bilang ada dari panti asuhan. Dan Joshua berkata, ya ini panti asuhan. Dia bilang saya ini pengusaha roti. Saya baru ini mau antar roti, itu zaman itu ya. Jadi kendaraan agak sulit. Saya dengan kendaraan saya mau antar roti ke kota lain 1 trek. Ya. Tapi tepat di depan sini as mobil saya patah. Jadi saya tidak bisa antar. Kalau saya mau pulang roti semua rusak. Jadi saya tergerak untuk kasih panti asuhan. Dan mereka turunkan roti 1 truk. Dan pagi itu semua anak makan roti. Karena firman Tuhan yang berkata, ya, bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu. Amin. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kita akan lihat mujizat. Kita akan lihat hal-hal yang luar biasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Berapa banyak kita sudah percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita? Di tengah badai, di tengah gelombang, secara hukum alam kita akan sulit, tapi dengan Tuhan kita akan lihat mujizat. Jalani hidup ini dengan iman, melangkah dengan iman, percaya bahwa Dia luar biasa.